Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat akan melakukan proses coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Media. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oh iya, Bu. Katanya hari ini Ibu mau melaksanakan coaching atau proses coaching. Iya. Hari ini saya mau melakukan coaching dengan Ibu Siti Mutmainah di tempat ini sih. Kita janjian. Baik, Bu ya. Kehadiran saya di sini untuk menjadi observer atau mengobservasi pelaksanaan proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Bu Guru Mutmainah. Nah, kira-kira Ibu persiapannya itu seperti apa? Persiapannya sih saya mempersiapkan diri tentunya ya untuk untuk nanti bertanya terkait apa yang dihadapi sama Ibu Mutmainah, kemudian akan membantu beliau untuk menemukan ide-ide atau penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi gitu. Begitu ya. Iya. Oke, Bu ya. Nah, nanti di sini pada saat proses coachingnya Ibu antara coach dengan coachee itu nanti saya amati dengan menggunakan rubrik penilaian ya. Yang mana nanti kan di rubrik penilaiannya itu ada bagaimana nanti proses coaching itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta gitu ya, Bu ya. Alur tirta yang ada tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian aksi, rencana aksinya. Kemudian di sini juga nanti saya akan melihat apakah Ibu itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee-nya. Kemudian nanti juga saya akan melihat apakah coachee itu bisa menemukan solusinya sendiri sesuai dengan alur tirta tersebut. Kemudian di sini juga Bu kan seharusnya dalam proses coaching itu kan harus diantaranya kita itu kan ada prinsip coachingnya, yaitu ada kemitraan ya Bu ya, kemitraan. Kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Begitu Bu ya? Siap Ibu? Siap. Ya, tapi di sini sebelumnya saya mau bertanya sedikit kepada Ibu. Boleh? Ya, yang pertama di sini saya akan menanyakan kompetensinya Ibu. Kira-kira untuk yang pertama, kompetensi apa yang Ibu mau kembangkan dalam proses coaching ini? Di proses coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan sih bagaimana saya bisa memaksimalkan pertanyaan yang berbobot untuk coaching saya. Kemudian yang kedua, saya ingin menerapkan kompetensi kehadiran penuh. Itu saja sih. Berarti dalam proses coaching ini Ibu akan mengembangkan bagaimana untuk menanyakan memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian dengan kehadiran penuh yang penuh. Kira-kira dari kedua kompetensi itu mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang ingin lebih saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan yang berbobot, baik Bu ya. Nah, dari itu Ibu ya, ini kira-kira indikator keberhasilannya itu seperti apa? Indikator keberhasilannya itu nanti ketika coachee saya bisa menemukan ide-ide dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Jadi dari sana saya bisa menggali ide yang ingin dikembangkan oleh coachee saya. Jadi saya mau lihat keberhasilannya itu dari bisa tidaknya nanti coachee saya menemukan ide-ide yang bisa membantunya menghadapi masalah yang baik Bu ya. Berarti indikator keberhasilannya adalah bagaimana nanti coachingnya itu bisa menemukan sendiri solusinya. Begitu Bu ya? Seperti itu. Ya, kalau seperti itu
bisa kita mulai langsung dalam proses coachingnya. Tapi di sini saya izin dulu ya Bu ya, izin untuk tetap berada di sini. Nanti saya akan memantau bagaimana proses coaching yang akan dilaksanakan, dan nanti setelah selesai ini kita berbincang-bincang lagi. Siap Bu? Siap. Ya, silahkan Ibu. Oke. Selamat siang Bu Mut. Selamat siang Bu Ewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ewi. Katanya ada yang mau diceritakan hari ini. Iya benar Bu Ewi, ada yang bisa ceritakan gitu. Tentang apa ini kira-kira? Ya. Jadi di sekolah kan saya baru masuk di kelas 2 Bu Ewi. Terus kemudian kan yang namanya saya sering di kelas tinggi, terus kemudian saya ditaruh di kelas rendah begitu kan. Jadi saya merasa kewalahan untuk anak yang belum bisa membaca ini, dan mereka sangat aktif sekali di dalam kelas. Itu sih permasalahan saya Bu. Berarti kira-kira tujuan kita bertemu hari ini ya, karena waktu kita singkat mungkin. Jadi apa sih tujuan kita, percakapan kita hari ini yang Bu Mut harapkan? Saya sih mengharapkan ada solusi, ada titik terang dari pembicaraan kita ini Bu, mengenai anak-anak didik saya yang luar biasa aktifnya di dalam kelas begitu. Terus kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk mereka, mengajari mereka supaya mereka cepat nangkap, karena mereka itu betul-betul udah kelas 2 tapi belum bisa sama sekali gitu loh Bu, huruf sama sekali belum ada yang begitu. Ya, berarti tujuan kita melakukan pertemuan coaching hari ini, Ibu Mut mau menemukan solusi dari permasalahan ibu di kelas, gitu, dari beberapa siswa ibu yang nggak bisa baca, begitu Bu Mut? Baiklah, kalau begitu bisa Ibu Mut jelaskan lebih rinci bagaimana sih kondisi siswa ibu sekarang ini di kelas? Jadi begini Bu, kalau anak-anak yang sudah bisa membaca ini anteng begitu kalau belajar. Tapi yang nggak bisa ini kan mungkin 50% lah ya, di anak ini yang belum bisa begitu, belum lancar, dan ada juga sama sekali belum tahu huruf, sekitar 3 atau 4 orang lah yang belum tahu begitu. Itu sih yang menurut saya beban berat buat saya begitu Bu. Gimana caranya saya menemukan solusi, sedangkan anak yang nggak bisa sama sekali ini aktif sekali di kelas, nggak bisa disuruh diam, nggak bisa disuruh nggak bisa disuruh anteng pokoknya di mejanya begitu. Kalaupun disuruh menulis juga nggak mau. Oh iya. Itu sih Sebelumnya boleh bertanya Ibu ya, Ibu sebelumnya mengajar di kelas berapa? Saya kan biasanya sudah pernah di kelas 6 dan pernah juga di kelas 4, keseringan di kelas 4. Nah, kira-kira dulu ketika Ibu Mut mengajar di kelas tinggi ya, kelas 4 atau 6, Ibu pernah menerapkan pembelajaran yang bagaimana sih sehingga membuat siswa Ibu senang di dalam kelas itu? Saya sih memakai video Bu ya, memakai LCD gitu, menampilkan video ke anak-anak. Senang sih mereka Bu pakai video begitu. Terus yang biasanya loncat-loncat begitu, itu jadi mau begitu mendengarkan video-video yang ditampilkan di dalam kelas begitu. Kalau yang kelas tinggi, biasanya pakai teknik video ya, kalau dulu di video. kelas tinggi. Kira-kira pernah nggak Ibu coba teknik seperti ini juga di kelas Ibu yang sekarang? Nah, karena kan baru tahun ajaran baru nih Bu ya, baru kita masuk, terus kan baru kemarin ini masih masih pengenalan diri lah, dan kita juga melakukan tes awal itu kan. Nah, jadi untuk masalah pembelajaran sih saya belum menampilkan pembelajaran yang bervideo. Oh iya, berarti belum dicoba ya. Kira-kira menurut Ibu ya, anak yang bisa fokus di kelas Ibu, siswa yang Ibu harapkan di kelas itu loh, seperti apa sih di kriteria Bu? Kalau itu sih saya pengennya yang belum lancar sama sekali ini membaca itu ya, saya pengennya mereka anteng, fokus di kelas. Apa yang saya misalnya minta, misalnya berdiskusi mereka aktif, terus seumpama mereka mengerjakan tugas mereka aktif gitu. Itu sih keinginan saya Bu. Oh iya. Kira-kira kalau menurut Ibu Mut nih ya, teknik yang pernah diterapkan di kelas tinggi itu bisa nggak diterapkan di kelas Ibu sekarang ini? Belum saya coba sih Bu, tapi
bisa saja saya terapkan di kelas ini Bu, di kelas 2 ini mungkin dengan cara yang berbeda karena kan mungkin anak-anak yang kelas rendah ini kan belum terlalu paham yang namanya teknik teknologi begitu Bu. Nanti mungkin kalaupun saya memakai video ini mungkin dengan dengan yang gimana ya, dengan gimana Bu ya, saya juga bingung ini Bu dengan gimana dengan teknik yang berbeda gitu mungkin bisa melatih fokus mereka begitu. Ya dengan pokoknya penampilan video, tapi mungkin itu juga yang harus saya pelajari, penampilan video seperti apa karena kan kelas rendah lebih sulit memahami kata begitu. Jadi itu yang saya akan coba inikan nanti PR saya. Jadi Ibu Mut mau coba menerapkan media yang berbentuk video ya, Iya. untuk anak didik Ibu di kelas 2 ini. Iya. Oh, ya. Mungkin juga saya bisa menggunakan ini teknik berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi Iya. itu. Bagus sekali kayaknya tuh teknik berdiferensiasi. Iya, sebenarnya Pembelajaran saya yang belum diferensiasi ya. belum terlalu paham sih Bu tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, tapi nanti ada teman yang mungkin saya bisa ini coba kontak begitu. Kira-kira di sekolah Ibu ada nggak yang bisa membantu Ibu untuk mempelajari pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan media yang tadi Ibu sebutkan, video dan segala macam itu? Ada nggak? Kalau masalah dengan video kan saya sering begitu Bu ya. Jadi bisa saya ini kan bisa saya lakukan pembelajaran kayak dulu yang waktu saya ajarkan di kelas 6, kelas tinggi begitu, bisa saya gunakan di kelas di rendah. Tapi kalau pembelajaran berdiferensiasi sih belum ada begitu. Kalau kita hanya memakai video aja, belum melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti belum dicoba ya? Iya, belum dicoba, belum ada juga teman yang begitu yang mengerjakan. Oh iya, berarti di sekolah Ibu belum ada ya yang menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya, Tapi kira-kira Ibu Mut punya teman nggak atau rekan di luar sekolah yang Ibu tahu gitu bisa membantu Ibu untuk menerapkan hal ini? Ada sih, saya punya teman namanya namanya Ibu Fit. Oh iya, Ibu Fit. Berarti kira-kira Ibu Fit ini nanti bisa ya membantu Ibu untuk memperdalam memperdalam pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang mau Ibu terapkan ini. Mungkin bisa Bu, nanti saya coba hubungi, kalaupun bisa nanti kita ini atur jalannya. Jadi saya saya bisa katakan Ibu Mut ini mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya, dengan meminta bantuan mungkin nanti sama rekannya ya, hanya untuk memperdalam ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi solusi yang Ibu Mut temukan ini kayaknya ide yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat buat siswanya ini Ibu Mut. Nah, berikutnya kira-kira gimana ya kita tahu nanti teknik ini bisa berhasil sama siswanya Ibu? Dengan itu sih Bu, yang tadinya nggak bisa sama sekali huruf jadi terus bisa menyambung 1, 2, 3 kata. Itu harapannya Bu Mut ya. Harapan saya. Nah, kira-kira berapa lama ya waktunya Bu Mut untuk mengobservasi siswa Ibu dengan teknik ini? Kira-kira enggak bisa sih cepat Bu. Yang namanya anak itu belum tahu sama sekali kan, mungkin karena IQ-nya juga enggak tahu kita kan bagaimana anak ini, karena yang saya lihat begitu mungkin dia agak lemah begitu. Jadi kemungkinan 1 bulanan lah, 1 bulan ini saya bisa mengetahui keberhasilannya itu bagaimana. Berarti sekarang saya mau tanyakan komitmennya Ibu Mut. Kira-kira Ibu mau mulai menerapkan hal ini itu kapan? Besok sih hari Senin kayaknya. Hari Senin mau mulai langsung? Iya. Oh, hari ini saya hubungi dulu teman itu. Oh, mau Terus mulai kemudian temannya ya. dulu? Terus saya mau menanyakan kapan bisa berdiskusi. Terus kemudian setelah saya berdiskusi dengan kawan itu baru saya bisa menindaklanjuti untuk masalah saya. Langsung ditindaklanjuti ya hari Senin. Berarti
mudah-mudahan ya apa yang Ibu rencanakan ini bisa berhasil sesuai dengan harapannya Ibu Mut ya. Mungkin mengingat waktu ya, Ibu Mut nanti kita bisa ketemu lagi Iya Bu. ya untuk membicarakan bagaimana perkembangan dari apa rencana Ibu Mut ini setelah dilaksanakan begitu ya. Kita ketemu 1 bulan lagi ya, katanya 1 bulan ini mau direncanakan. 1 bulan lagi kita ketemu ya. Iya Bu. Kalau begitu Bu Mut, sebelum saya tutup atau akhiri percakapan kita ini, bagaimana sekarang perasaannya Bu Mut? Alhamdulillah sih, tadinya saya kewalahan, saya bingung, terus bingung saya harus bagaimana. Tapi setelah berbicara dengan Ibu, alhamdulillah saya bisa menemukan solusi yang harus saya dapati dan harus saya lakukan di dalam kelas bagaimana. Alhamdulillah sih saya merasa agak plong sekarang. Alhamdulillah, semoga bisa membantu juga untuk meningkatkan daya pikir anak didiknya ya. Baiklah Bu Mut ya, terima kasih sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya ya. Terima kasih juga Ibu sudah bersedia menjadi coach saya, bersedia memberikan bersedia berdiskusi bersama saya. Iya, sama-sama kalau gitu Bu Mut, kita ketemu nanti lagi ya. Iya, Ya. terima kasih. Mari Bu Mut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ewi, alhamdulillah ya proses coachingnya hari ini berjalan dengan lancar. Tapi tadi sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya sudah bertanya tentang indikator ketercapaiannya. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan indikator ketercapaiannya. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu sudah tercapai tidak dalam proses coaching tadi itu? Alhamdulillah sih tadi indikator yang saya sebutkan di awal tercapai semua, karena saya rasa coach saya tadi Ibu Siti Mutmainah bisa menemukan ide-ide kreatif dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan gitu. Iya, baik Bu ya. Memang menurut saya juga dari hasil pengamatan saya bahwa saat Ibu melakukan proses coaching itu Ibu sudah melaksanakannya sesuai dengan alur cerita itu ya Bu ya. Ibu sudah menanyakan tujuannya, kemudian di sana Ibu juga mengidentifikasi masalahnya dan juga merencanakan aksinya. Itu sudah luar biasa. Dan tadi juga saya lihat coachingnya setelah Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, coachingnya itu dengan sendirinya itu menemukan solusinya. Gitu ya. Luar biasa sekali Bu. Tapi di sini saya mau bertanya satu saja ini ya, boleh Bu? Boleh. Tadi terkait dengan kompetensi yang Ibu kembangkan, dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang kira-kira Ibu akan kembangkan lagi dalam proses coaching selanjutnya? Yang ingin saya kembangkan selanjutnya sepertinya sih ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif gitu, sehingga saya bisa menemukan kata kunci dari coach saya, sehingga dapat membantu saya untuk membuat pertanyaan yang lebih baik. Iya, berarti Ibu mau mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Iya, luar biasa Ibu ya. Saya ucapkan selamat karena proses coachingnya sudah berjalan dengan luar biasa. Nanti kita ketemu lagi Bu ya kalau ada proses-proses coaching lagi. Mari Bu. Assalamualaikum. Bu Midia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Mutmainah. Bagaimana kabarnya Bu Midia? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Bu Midia ya. Oh ya, betul nggak Ibu Midia mau melaksanakan coaching hari ini? Iya betul Bu. Hari ini saya akan melakukan proses coaching dengan Ibu Dewi Purnamasari. Jadi Bu Midia, di sini saya selaku observer ya akan mengamati proses coach yang akan dilakukan oleh Bu Midia. Siap. Sebelum mulai Ibu, boleh nggak saya bertanya sedikit? Boleh Ibu, boleh. Oke. Untuk yang pertama Ibu, kompetensi apa yang kira-kira Ibu akan kembangkan dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu yang pertama adalah kesadaran penuh Ibu. Kemudian saya juga mau mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Kemudian Ibu saya juga mau mengajukan pertanyaan yang berbobot.
Mantap sekali Ibu. Tapi lebih spesifiknya ya Bu ya, kompetensi apa yang Ibu ingin capai untuk proses coaching hari ini? Untuk proses coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya capai yang lebih spesifik ya Ibu ya. Pertama itu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mungkin juga mendengarkan dengan aktif. Mengajukan pertanyaan yang berbobot Iya. ya Bu ya. Terus kemudian kira-kira ibu indikator apa yang ingin Ibu capai dalam observasi proses coaching pada hari ini? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai sih, saya inginkan itu coach itu bisa dia menemukan solusinya sendiri Ibu dari permasalahannya, dia menemukan solusi maupun langkah-langkahnya dalam menyelesaikan masalahnya itu sih Bu. Ya. Baik Ibu, mungkin kita bisa mulai untuk proses coachingnya. Siap Bu, siap. Saya mendampingi Ibu ya hari Oke, ini dalam oke. proses coaching untuk mengamati langkah-langkah ini. Ya. Oke Bu, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah hari ini saya merasa sehat, tapi ada sedikit hal yang mengganjal sih di pikiran saya, makanya saya ingin bertemu hari ini sama Ibu. Oh, mau berbicara dengan saya. Untuk hari ini alhamdulillah bisa Bu ya. Karena hari ini saya juga sedikit santai Bu. Tapi waktunya hanya paling sekitar 30 menit lah paling banyak ya. Silahkan Ibu mau berbicara apa? Saya sebenarnya punya permasalahan di sekolahnya terkait dengan rekan kerja saya di sekolah. Beberapa rekan kerja saya itu agak sulit diajak bekerja sama sih dalam memajukan sekolah gitu. Padahal kan memajukan sekolah itu saya rasa tugas kita bersama begitu. Jadi saya agak gimana ya, ingin menemukan ide gitu supaya kita bisa bekerja sama, berkolaborasi bersama gitu. Tidak ada yang menonton gitu kan di sekolah. Itu aja sih Bu. Berarti Ibu permasalahannya itu rekan kerjanya sulit diajak bekerja sama. Begitu Bu ya. Rekan kerjanya sulit bekerja. Nah, kira-kira Ibu ya, setelah kita berbincang 20 menit atau 30 menit ini ya, kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari perbicaraan kita hari ini? Saya sih berharap setelah saya melakukan diskusi sama Ibu ya, saya ingin menemukan solusi atau mungkin bisa menemukan ide gitu ya untuk bisa mengajak rekan-rekan saya berkolaborasi gitu dalam hal positif gitu di sekolah supaya kita bisa memajukan sekolah bersama gitu. Baik Bu ya, berarti yang Ibu inginkan adalah bagaimana rekan dikerja itu mau diajak berkolaborasi begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira yang seperti apa, rekan kerja yang seperti apa yang menurut Ibu yang mau diajak dalam berkolaborasi itu? Pertama sih saya rasa yang bisa saya ajak bekerja sama atau berkolaborasi itu adalah rekan kerja yang bisa sepemikiran sama saya begitu. Maksudnya tujuan kita di sekolah itu sama. Bukan hanya mungkin rekan yang kesana hanya mengerjakan kewajiban sudah selesai gitu, kewajiban di kelas kemudian selesai tanpa memikirkan kemajuan sekolah kita gitu. Itu sih. Ya, baik Bu. Jadi seperti yang Bu katakan tadi, bagaimana temannya itu bekerja sama. Kira-kira itu Ibu ya, dari kondisi yang sekarang itu, kondisi idealnya menurut Ibu itu kalau kita pakai level ini Bu ya, dari level 1 sampai 10, kira-kira kondisi kerjasama di sekolah Ibu itu seperti apa? Mungkin bisa saya katakan mungkin kami di level 5 mungkin ya. Level 5. Oh iya, baik, level 5 ya. Berarti untuk saat ini masih di level 5 ya. Nah, kira-kira pada saat ini Bu ya, yang Ibu inginkan itu, Ibu itu adanya di level berapa begitu Bu? Perubahan di level berapa begitu? Oh ya, perubahan yang ingin saya lakukan sih mungkin kalau 10 ya terlalu tinggi ya. Mungkin 8 sudah cukup baik kalau menurut saya ya, 8. 8 ya. Ya luar biasa sekali Bu ya, 8. Kira-kira untuk mencapai level 8 itu ada tidak, atau menurut Ibu ini apa rencananya? Rencana Ibu atau Ibu itu mau berbuat apa begitu terhadap rekan-rekan Ibu di sekolah
agar rekan-rekan ibu itu bisa diajak dalam berkolaborasi? Kalau saya sih, kalau saya lihat bagaimana kinerja sama perlakuan rekan-rekan saya di sana sih, mungkin saya perlu meningkatkan kolaborasi dengan teman yang sudah bisa saya ajak ya. Mungkin dari sana dengan memberikan contoh yang baik, contoh yang positif, ketika berkolaborasi dengan teman yang bisa saya ajak itu mungkin bisa membuat rekan yang lain gitu bisa jadi ikut serta gitu ya. Mungkin seperti itu Bu ya. Oh baik ya, berarti dengan memberikan contoh berarti Bu ya, dengan memberikan contoh gitu sehingga mungkin bisa rekan-rekan itu bisa diajak dalam bekerja sama ya. Kira-kira ini Bu ya, selain tadi dengan memberikan contoh itu seandainya kalau dengan ibu memberikan contoh terus teman-teman ibu masih belum mau bekerja sama, kira-kira ada nggak rencana lain gitu, rencana ibu lain agar teman-teman ibu itu mau diajak bekerja sama? Cara lainnya sih yang saya pikirkan mungkin saya bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah ya, untuk minta izin melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya membutuhkan kolaborasi antar rekan kerja di kantor. Cuman mungkin modelnya pembagian tugasnya bukan dari saya, tapi dari kepala sekolah langsung. Mungkin saja gitu karena atasan kita yang meminta, mungkin saja rekan-rekan saya jadi lebih bersemangat dan lebih bisa bertanggung jawab gitu dari tindakan-tindakan yang dilakukan. Mungkin kalau dari segi saya, karena kita hanya sesama guru, mungkin ada yang merasa ogah atau merasa digurui atau apa kan kita nggak tahu. Mungkin itu Bu. Berarti ada dua rencana ya Bu ya. Yang pertama tadi kan rencananya mau memberikan contoh, kemudian yang kedua dengan melibatkan gitu ya, melibatkan kepala sekolah untuk memberikan peran dan sebagainya. Kira-kira itu Ibu untuk saat ini ya, rencana yang mana yang paling sesuai begitu menurut Ibu di antara dua rencana itu? Kalau menurut saya sih saat ini mungkin rencana kedua ya, kalau saya pikir-pikir, karena kalau hanya sekedar memberi contoh, kalau saya pikir sih mungkin terkesan kayak kita hanya ingin bergerak sendiri ya dengan satu kelompok itu tanpa melibatkan mereka begitu. Kalau dari kepala sekolah terlihat seperti secara tidak langsung begitu. Kita dilibatkan dalam kolaborasi yang aktif, cuman mereka mungkin tidak menyadarinya kalau itu bagian dari rencana kita untuk mengajak semua warga sekolah berperan aktif begitu. Oh baik, berarti Ibu memilih rencana yang kedua ya, dengan melibatkan kepala sekolah. Kira-kira rencana yang kedua ini kapan Ibu akan laksanakan? Sepertinya sih karena untuk minggu ini sepertinya sangat padat sekali kegiatan di sekolah yang tidak bisa diganggu ya. Saya mungkin bisa mulai awal bulan Agustus mungkin ya, karena seperti kita tahu di bulan Agustus kayaknya banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang butuh kolaborasi dari sesama rekan kerja. Mungkin saya mulai di awal Agustus ya, sekitar tanggal berapa ya, sekitar awal minggu pertama di bulan Agustus. Baik, berarti Ibu mulai rencananya di minggu pertama bulan Agustus ya. Kira-kira dari rencana itu selain kepala sekolah ada tidak yang bisa membantu Ibu atau yang bisa Ibu libatkan dalam kegiatan tersebut? Kalau menurut saya sih yang bisa saya libatkan itu rekan-rekan yang sudah bisa saya ajak, yang saya sebutkan tadi itu ya, mungkin dia bisa saya libatkan dalam rencana ini sehingga nanti bisa memaksimalkan potensi yang ada pada rekan-rekan kami yang lain begitu, kalau berkolaborasi. Baik Bu, berarti Ibu akan selain kepala sekolah akan melibatkan rekan yang lain juga begitu ya. Ya benar sekali Bu ya. Nah, oke Bu. Di sini Ibu kan sudah menemukan solusinya ya, yang solusi yang kedua tadi dan yang akan dipakai yang pertama ya. Nah baik Bu, berarti hari ini pembicaraan kita berarti sudah selesai ya, dan alhamdulillah Ibu sudah menemukan solusinya ya. Tinggal saya akan menunggu rencana Ibu ini dilaksanakannya bulan Agustus dan akan saya pantau mungkin Ibu ya. Kira-kira itu nanti kapan saya bisa, maksudnya untuk menanyakan ini lagi Ibu? Mungkin ini karena mungkin kolaborasinya terkait dengan kegiatan bulan Agustus ya, mungkin bisa awal September Bu ya, 1 bulan Awal kemudian. September. Ya, luar biasa sekali. Saya merasa gimana Ibu ya,
mau kayaknya cepat sekali melihat Iya. September itu, mau ingin melihat perubahan yang Ibu lakukan karena rencananya luar biasa sekali Bu ya. Ya, di perbincangan kita ini kayaknya kita akhiri dulu Ibu ya, karena sudah menemukan solusinya dan kita juga sudah sepakat waktunya kapan saya akan bertemu lagi dengan Ibu. Tapi sebelum mengakhiri di sini saya mau bertanya sedikit sama Ibu, boleh ya? Kira-kira dari perbincangan kita yang tadi itu bagaimana sekarang perasaan Ibu? Iya, alhamdulillah sih. Tadinya kan saya merasa gimana ya, ada suatu beban yang mengganjal gitu, kira-kira kegiatan apa yang bisa saya lakukan di sekolah supaya kami bisa terlihat lebih berkolaborasi secara utuh gitu dengan semua ekosistem yang ada di sekolah. Tapi setelah berbincang hari ini, kita berdiskusi hari ini, alhamdulillah akhirnya saya bisa menemukan ide ya, ide untuk membuat harapan saya itu tercapai gitu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Ya, berarti sekarang sudah lega ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik Bu. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali, mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat supaya kita bisa kembali ngobrol-ngobrol Ibu ya, dan supaya saya juga bisa melihat bagaimana nanti hasil dari rencananya Ibu. Kalau bisa berhasil kan bisa saya contoh untuk di sekolah saya begitu Ibu ya. Nah, berarti bulan depan ya kita akan ketemunya. Iya, oke Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sudah rencanakan ini berjalan dengan lancar dan apa yang ingin dicapai itu bisa terlaksana ya Bu ya. Berarti kita akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Alhamdulillah Ibu ya, proses observasi, proses coaching hari ini berjalan dengan lancar. Saya lihat tadi sudah bagus alurnya ya. Sebelumnya Ibu, indikator yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat proses coaching itu apa aja? Alhamdulillah Bu ya, sudah berjalan seperti yang kata Ibu. Kebetulan tadi indikator yang sudah saya lakukan di sini Ibu, alhamdulillah saya sudah melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur Tirta, yang mana tadi saya sudah menanyakan tujuan sesuai dengan alur percakapan. Kemudian yang kedua saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching itu informasi terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga tadi sudah menanyakan juga rencana aksi dari coaching itu. Alhamdulillah. Baik, Ibu, bagus sekali ya proses coaching yang Ibu lakukan tadi. Sudah melakukan alur Tirta dengan baik, sudah melakukan tujuan, identifikasi masalahnya, terus kemudian Ibu melakukan aksinya dan tanggung jawabnya sudah ditanyakan semua ya Ibu ya. Dan juga terakhir kali tadi Ibu, saya mendengarkan Ibu sudah melakukan refleksi umpan balik ya terhadap coachingnya. Baik Bu, terima kasih banyak ya. Sebelum kita akhiri nih Bu ya, saya ingin bertanya nih sedikit saja terkait dengan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya nanti setelah proses ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Karena kan dengan kita mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching itu kita bisa menarik coaching untuk menemukan sendiri solusi dari masalah. Bagus sekali Bu, luar biasa. Nanti kalau udah naik bolanya ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mutmainah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ewi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Oh ya, dengar-dengar hari ini Ibu mau melakukan coaching ya? Ya betul Bu. Oh ya, kira-kira persiapan Ibu dalam melakukan coaching ini bagaimana ya? Ya saya sih terutama mempersiapkan diri Bu ya, mempersiapkan diri untuk mengcoaching rekan saya begitu, dan kemudian saya juga menyiapkan waktulah ketersediaan waktu saya. Nanti pada saat coaching saya sebagai observer ya di sini saya ingin mendukung
mendukung kegiatan coaching Ibu Mut untuk melakukan percakapan ya dengan coach Ibu. Nanti saya akan mendukungnya dengan tahapan yang Ibu mau terapkan bersama coachingnya. Jadi nanti ketika Ibu Mut mau melakukan coaching sama rekan Ibu, saya akan menilai beberapa hal sih, terutama apakah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah sesuai dengan indikator yang ingin Ibu kembangkan, sesuai dengan kompetensi yang Ibu kembangkan dan indikator yang Ibu tetapkan gitu ya. Sebelumnya sebelum Ibu mulai, apa sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini yaitu mendengarkan aktif. Oh ya, mendengarkan dengan kesadaran penuh. Dengan kesadaran penuh. Oh iya ya. Yang lebih spesifik dari kedua hal ini mana yang mau Ibu kembangkan? Kayaknya kesadaran penuh, Bu. Oh iya, coaching dengan kesadaran penuh ya. Berarti dari kompetensi yang Ibu ambil, kira-kira indikatornya apa begitu, Bu? Indikatornya saya ingin coach saya itu bisa mendapatkan idenya sendiri terhadap coaching yang dilakukan. Ya, Ibu mau nanti indikatornya itu coach Ibu bisa menemukan ide-ide sendiri gitu dari permasalahan yang dia hadapi. Iya. Oh, iya. Baiklah kalau begitu Bu, terima kasih ya. Jadi saya izin untuk mengamati jalannya proses coaching yang Ibu lakukan ya. Nanti saya bisa mengamati Ibu berdua dengan Iya, terima kasih Dewi. Mari saya bisa duduk di sebelah Ibu nanti ketika coach ya. Iya, siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Media. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Mutmainah. Siang Ibu. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Apa ya? Baik, tapi ada apa yang saya khawatirkan ini, Bu, sedikit. Oh iya, itu apa yang dikhawatirkan itu, Bu? Boleh curhat gitu, Bu? Oh iya, boleh. Begini, Bu, terkait dengan di sekolah saya, saya melihat itu saya di sekolah itu kan sudah mau 5 tahun. Iya. Tapi saya melihat dari awal saya di sekolah itu, Ibu, saat pembelajaran saya melihat siswa-siswa itu bosan begitu, Bu, saat belajar. Itu setelah saya amati, siswa itu bosan karena saya melihat rekan-rekan guru itu saat menyampaikan pembelajaran itu dia hanya menggunakan metode-metode yang lama begitu, seperti ceramah gitu. Iya. Padahal kan kalau kita lihat gitu ya, saat ini perkembangan teknologi itu kan sudah luar biasa sekali gitu ya. Dan di sekolah itu juga kami rata-rata itu hanya paling 1-2 orang itu tidak memegang laptop, karena laptop sekolah lumayan banyak, kami dikasih pegang, tapi itu tidak dimanfaatkan oleh teman-teman di sekolah begitu, Bu. Yang seharusnya kan Ibu ya, kalau sesuai dengan perkembangan sekarang ini, seharusnya kan kita manfaatkan teknologi itu dalam pembelajaran. Ya, intinya begitulah, Bu. Saya melihat siswa itu bosan karena dia tidak, pembelajaran yang diberikan oleh rekan-rekan guru itu kurang berkreatif dan hanya menggunakan metode ceramah begitu. Oh, jadi permasalahan yang Ibu hadapi sekarang saat ini, siswanya Ibu itu bosan karena guru-guru yang lain, rekan-rekan yang lain itu menggunakan metode ceramah aja dari dulu. Jadi meskipun ada laptop, ada teknologi, tapi mereka tidak memanfaatkannya dengan baik. Oh, baik Ibu. Terus tujuan dari pembicaraan kita ini, Bu ya, kan tadi Ibu sudah menjelaskan menceritakan permasalahan yang Ibu hadapi. Terus kira-kira nih tujuan kita berbicara ke depannya itu seperti apa ini, Bu? Tujuannya sih yang saya inginkan itu begini, Bu. Saya mau rekan-rekan di sekolah saya itu dalam menyampaikan pembelajaran itu menggunakan penyampaiannya dengan bervariatif lah begitu, Bu. Pak, memanfaatkan teknologi yang ada begitu, Bu. Jadi Ibu itu mau melihat rekannya melakukan pembelajaran yang kreatif dan memakai teknologi. Oke, baik
Baiklah Ibu, coba Ibu jabarkan bagaimana kondisi sekolah Ibu saat ini. Kalau terkait kondisi seperti yang saya jelaskan tadi, kondisi sekolah saya itu kalau terkait sarana prasarananya itu ya sudah lumayan ya, termasuk dalam teknologi yang saya bilang tadi, sudah kita rata-rata dikasih pegang laptop sendiri sama kepala sekolah. Kemudian kalau melihat juga media-media pembelajaran di kelas itu sudah ada, terutama di kelas tinggi itu ada kit, ada dan lain sebagainya itu. Tapi yang jadi permasalahannya itu kurang dimanfaatkan oleh rekan-rekan guru itu, Ibu. Oh begitu. Jadi meskipun sudah banyak media dan teknologinya sudah ada di sekolah, tapi belum dimanfaatkannya sama rekannya. Jadi kira-kira nih Bu, dari penilaian 1 sampai 10, posisi keberapa kira-kira rekan Ibu itu? Kalau kita lihat sekarang Ibu ya, kayaknya berada di posisi 5 deh, meskipun rekan guru saya itu kebanyakan masih muda-muda Ibu, tapi masih di posisi 5 gitu. Di levelnya level 5. Di level 5 ya. Terus kira-kira Ibu, tadi kan Ibu sudah tahu kekuatan yang dimiliki di sekolah begitu kan. Terus kemudian kira-kira ada nggak yang bisa membangun kreativitas rekan Ibu di sekolah untuk melakukan pembelajaran yang menurut Ibu itu bervariatif? Kalau untuk membangun ya, untuk melakukan pembelajaran yang bervariatif Ibu, saya rasa saya juga bisa membantu Ibu ya, tapi kayaknya saya juga butuh dukungan dari teman-teman. Kenapa saya bilang saya juga bisa? Karena kan saya juga bisa sedikit-sedikit dalam teknologi Bu. Saya bisa membuat video pembelajaran dari Canva. Kemudian rekan di sekolah juga banyak kok yang bisa teknologi, seperti ada Bapak Karib di sana, Pak Briatma, itu nanti bisa saya ajak untuk berkolaborasi begitu. Kira-kira nih Bu, kan Ibu sudah mempunyai kekuatan bisa menggunakan teknologi dengan baik. Ibu bisa mengaplikasikan segalanya kan di kelas. Kira-kira bisa nggak ada nggak solusi nih, ada nggak pemikiran dari Ibu bagaimana cara Ibu untuk mendekatkan diri ke teman-teman supaya mengikuti jejaknya Ibu? Iya. Kalau awalnya gitu ya Ibu, yang kemarin-kemarin saya sih pernah begitu mengajak 1-2 orang untuk memberi tahu bagaimana caranya kita memanfaatkan teknologi itu. Tapi hanya 1-2 orang Ibu. Nah, tapi makanya rencana saya yang saya pikirkan sih ini ya Bu ya, depannya saya akan melakukan istilahnya pendampingan begitu Bu, atau mentoring kepada rekan-rekan saya. Itu caranya itu dengan cara itu per orang, per individu gitu, pendampingan untuk per orang. Begitu sih rencana saya. Jadi rencana Ibu ini kan pengen mendampingi per orang. Atau mentoring. Kira-kira nih Bu, bisa nggak Ibu melakukannya itu sendiri? Kalau seperti yang saya katakan tadi Bu, kalau sendiri kayaknya saya nggak bisa. Harus ada dukungan dari teman yang lain atau harus ada kolaborasi. Ya, dukungan yang dari mana? Dari siapa yang Ibu ingin dapatkan begitu? Untuk mempermudah perjalanan Ibu pembelajaran. Kalau dukungan yang pertama sih dari yang rekan guru semua dulu yang mau tidak bukan diajar sih, diajak gitu ya untuk melek terhadap teknologi itu. Kemudian yang kedua, saya juga nanti akan minta dukungan itu kepada Bapak Guru yang ahli dalam teknologi begitu, kepada Bapak Karib, Pak Yatma di sekolah. Kira-kira nih, ada nggak Ibu dari ceritanya Ibu tadi kan susah diajak ibu-ibu itu kan. Kira-kira ada ide lain nggak untuk ibu-ibu itu mau diajak pendampingan seperti yang direncanakan tadi? Kalau masalah itu Ibu, karena kan di sekolah itu juga biarpun kebanyakan masih muda, tapi kan ada juga guru yang senior ya Bu ya. Kayaknya guru yang senior ini juga akan sulit dilakukan pendampingan secara individu begitu. Tapi kan belum kita coba ini Bu ya. Tapi seandainya nanti itu tidak berhasil, saya akan
mungkin bisa saya akan berbicara dengan kepala sekolah begitu. Nah, luar biasa Ah, sekali, ya. Ibu. Terus bagaimana kalau sudah berbicara dengan kepala Nah, sekolah? saya berbicara dengan kepala sekolah itu begini Bu, saya mau mengutarakan apa namanya ya, pendapat, bukan pendapat sih, saya mau membuat atau melaksanakan pelatihan, karena kan di sekolah itu juga kebetulan sudah punya komunitas belajar ya, Bagus itu. komunitas belajarnya, dan alhamdulillah juga ketuanya saya gitu Bu ya. Nah, saya nanti akan mengadakan pelatihan atau workshop nanti di sekolah terkait dengan menggunakan teknologi ini, bagaimana kita memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran agar pembelajaran itu bervariasi. Mantap sekali Ibu ya, sudah menjadi ketua, terus tinggal perencanaan selanjutnya bagaimana untuk membangun hubungan dengan rekan Ibu ya, supaya rekan Ibu juga mau melaksanakan pembelajaran seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, bisa dengan dilakukan dengan tadi yang seperti katanya Ibu kan mau berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah, karena kan kalau udah kepala sekolah yang ini yang mau apa namanya, yang meminta kita sebagai karyawannya begitu kan, pasti akan mudah Ibu ya. Nah, terus kira-kira nih Ibu kan sudah mendapatkan solusi nih Bu ya dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Nah, rencana aksinya kira-kira nih Bu, rencana aksi apa yang Ibu akan lakukan? Oh iya, tadi sudah Ibu sudah jabarkan aksi yang akan dilakukan ya. Yang pertama, Ibu akan melakukan pendampingan Ibu, kalaupun tidak berhasil, maka akan dihubungi kepala sekolah, gitu Ibu ya. Ya, bagus sekali itu Bu ya. Terus kira-kira nih Bu, dari rencana aksi yang Ibu akan lakukan itu, keberhasilannya itu kalau kita lihat dari level keberhasilan 1 sampai 10 nih, yang sampai mana yang Ibu akan mau lihat dari rekan Ibu? Kalau melihat yang sekarang Ibu ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa di sekolah itu banyak guru yang muda ya, hanya beberapa yang senior. Kayaknya saya bisa di level 8-9 dah Ibu, cukup kayaknya, karena hanya beberapa yang senior, banyak kan masih muda-muda saja. Luar biasa Ibu ya, level 8 ke 9, Masya Allah, luar biasa. Jadi level yang sudah ini sudah ditentukan Ibu ya. Kira-kira nih Bu, kapan bisa dimulai? Kalau mulai kayaknya lebih cepat lebih baik Bu ya, karena ini sudah lama sekali juga dari pikiran saya. Kayaknya mulai hari Senin besok saya akan melakukan mentoring dulu atau pendampingan individu dulu begitu. Oke, sebelumnya kan tadi pastilah akan ada dukungan dulu nih. Kira-kira teman yang bisa mendukung itu bisa nggak? Bagaimana? Nah, itu yang sudah saya omongkan, sebenarnya sudah saya omongkan dengan teman itu, bagaimana kalau ini dan mereka siap Ibu. Tinggal menunggu saja, yang mana saya kan juga belum ngomong sama ibu-ibu, tapi nanti saya akan sama ibu bapak di sekolah, tapi nanti saya akan manfaatkan WA Ibu bahwa rencana saya ini saya akan kirim di sana, rencana saya ini untuk mentoring individu, yang mana untuk hari Senin kan paling hanya 1-2 orang dulu gitu, nanti selanjutnya ke yang lain. Saya WA dulu siapa yang siap hari Senin itu yang saya mentoring begitu Bu. Jadi Ibu akan melakukan itu langsung hari Senin. Bagaimana dengan menghubungi kepala sekolah Ibu? Kalau terkait menghubungi kepala sekolah, kalau rencana mentoring individu itu kayaknya nanti tidak perlu juga saya, cukup dengan WA kan kepala sekolah bisa melihat Bu. Karena itu kan kita tidak memerlukan biaya Ibu ya, tidak kayak kalau dengan melakukan pelatihan apa itu kan perlu. Dan dalam pendampingan individu ini bisa kita manfaatkan waktu istirahatnya begitu Bu. Untuk yang berarti kalau untuk yang guru muda yang belum mau ini bagaimana untuk menghubunginya? Lewat WA. Nanti saya WA ketersediaannya, siapa yang sedia hari Senin, maka saya akan lakukan hari Senin. Oke, baik Bu. Berarti kira-kira Ibu untuk melihat keberhasilan nih, keberhasilan dari yang apa yang Ibu akan lakukan, rencana aksi Ibu yang akan lakukan itu kapan nih kira-kira saya akan melihat, kita akan bertemu lagi mengobrolkan keberhasilan Ibu? Kalau keberhasilan, karena guru di sekolah itu kan ada 10 ya. Sekarang kalau saya melakukan pendampingan itu per hari 1 orang gitu, kayaknya
2 mingguan dah Bu. 2 minggu. Karena kan belum juga, karena kan kalau nggak bisa juga kayaknya sehari Bu. 2 mingguan atau 3 mingguan. 2 mingguan itu kira-kira kapan? Tanggal berapa jadinya itu Dari ya? sekarang hari Senin, soalnya saya mulai besok kan, hari Senin itu tanggal berapa itu? Iya. Ya 2 minggu dari hari Senin itu sudah. Siap. Ya bulan Agustus kayaknya Ibu. Nah, Berarti kita akan ketemu 2 minggu lagi di bulan Agustus ya Bu ya. Oke, baiklah, karena waktu kita udah lumayan ya Bu ya. Mungkin cukup sini dulu hari ini. Terima kasih Ibu Media sudah bersedia untuk di coaching hari ini. Terima kasih. Mana ini Bu? Perasaan Ibu setelah di coaching? Alhamdulillah sudah apa ya, sudah lega Ibu karena sudah menemukan solusinya. Yang mana awalnya Ibu sebenarnya solusi itu sudah ada sih di kepala saya, cuman karena belum curhat dan tidak ada penguatan dari siapa gitu kan, tidak ada yang saya ajak di sekolah. Tapi alhamdulillah dengan bertemu Ibu akhirnya bisa dikuatkan dengan solusi-solusi itu. Akhirnya saya merasa lega, tinggal saya akan melaksanakannya saja. Alhamdulillah, terima kasih Bu Media ya sudah bersedia mengikuti coaching hari ini. Sama-sama Ibu. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Oke, Siap. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Ibu, tadi coachingnya sudah berjalan dengan sangat baik, Ya. sudah berjalan dengan lancar saya lihat ya. Nah sebelumnya tadi saya sudah mengajukan pertanyaan ya sebelum mulai coaching tadi, pertanyaan mengenai indikator ketercapaian yang Ibu mau terapkan. Kira-kira tadi sudah dilakukan nggak Bu? Alhamdulillah saya sudah mendengarkan secara aktif, terus kemudian saya memang kesadaran penuh saya sudah saya betul-betul terapkan di sana tadi pas ketika waktu coaching. Oh iya iya. Jadi menurut saya juga sebagai observer Ibu sudah sangat luar biasa sekali tadi ya. Sudah bisa memunculkan kompetensi kehadiran penuhnya ketika Ibu tadi mendengarkan dengan aktif juga kepada coachingnya, sehingga coachingnya sepertinya dengan gampangnya gitu mengeluarkan unek-unek yang ada di kepalanya begitu ya, karena Ibu sudah bisa menghadirkan bisa Ibu menerapkan kehadiran penuh begitu, sama mendengarkan aktif kepada coachingnya. Jadi kalau menurut saya Ibu sudah menerapkan semuanya dengan baik sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah menanyakan tujuan percakapan coaching yang Ibu lakukan dengan coaching. Kemudian Ibu juga sudah menggali atau mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada. Selain itu Ibu juga sudah berusaha menuntun coaching Ibu untuk menemukan solusi sehingga dia bisa menemukan rencana aksinya. Dan terakhir sepertinya tadi saya juga lihat sangat luar biasa sekali bisa mengajukan atau menanyakan komitmen atau tanggung jawab dari si coach untuk rencananya tersebut. Selamat ya Bu, sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta. Berikutnya sebelum saya akhiri, saya ingin tanya, kira-kira untuk kedepannya Ibu mau mengembangkan kompetensi apa lagi dalam proses coaching? Tadi kan saya sudah mendengarkan aktif Ibu ya, dan kemudian saya udah mempraktikkan kesadaran penuh. Jadi kedepannya itu saya ingin melakukan coaching itu dengan menggali pertanyaan, menggunakan pertanyaan yang berbobot ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu Ibu, karena saya ingin menggali lebih dalam potensi yang dimiliki oleh rekan saya begitu sih Ibu. Oke, baiklah Ibu, tadi luar biasa sekali ya proses coachingnya. Ibu juga mau kedepannya juga ingin melakukan hal yang lebih luar biasa lagi ya. Jadi terima kasih hari ini sudah mengajak saya untuk jadi observer Ibu dalam kegiatan coaching ini. Kemudian Ibu juga sudah bisa melakukan semuanya dengan luar biasa. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya untuk bisa berbagi pengalaman lagi yang lebih luar biasa begitu Ya, ya. siap Ibu observer. Oh iya. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu Ibu ya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.